Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran wa ba'du. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan menginjakkan pembahasan di fa'il ya, marfu'at yang pertama di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Antum bisa jumpai di halaman 34 sampai dengan halaman 36. Ini sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa di sana ada jabatan-jabatan yang marfu', ada jabatan mansub dan jabatan majrur. Nah, insyaallah akan kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah ini fa'il. Pengertian dan jenis fa'il. Kata mu'allif hafizahullahu ta'ala, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'li al-ma'lumi wa dalla ala man fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu'. Ya, ini perhatikan baik-baik definisinya, isim marfu'. Waqa'a yang terletak setelah ba'da ya, fi'li maklum ya. Fi'il yang maklum. Fi'il maklum adalah apa? Gampangnya adalah kata kerja aktif ya. Kalau definisi aslinya fi'il maklum adalah fi'il yang disebutkan pelakunya. Wadalla dan fa'il itu menunjukkan atas man fa'ala al-fi'la. Siapa yang melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi dari definisi ini ada beberapa hal yang harus kita ingat baik-baik. Ya, di sini saya tulis dengan huruf kapital dan di garis bawah fa'il itu isim marfu. Letaknya setelah fi'il maklum, kata kerja aktif dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Contohnya di sini disebutkan qala an-nabiyyu, telah berkata nabi. Ya, ini kalau arti letterlocknya seperti itu. Qalat Aisyatu, telah berkata Aisyah. Faza, telah beruntung al-mujtahidu, orang yang sungguh-sungguh. Hadara, telah hadir al-mudarrisu, pengajar laki-laki. Hadaratil mudarrisatu, telah hadir pengajar perempuan. Rasaba al-kaslanu, telah gagal orang yang malas ya. Jadi ini contoh-contoh yang fa'il itu yang mana? Yang marfu dicari. Kalau ini kebetulan dari 6 contoh ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah fi'il yang berada di depan ya, yang kemudian yang nomor 2 ini adalah fa'il ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya 6-6-nya cocok. Misalkan qala an-nabiyyu ya, yang pertama. Isim marfu, yang marfu yang mana? An-nabi ya. Dia rafa dengan apa? Dengan dhammah, karena an-nabi adalah isim mufrad. Demikian pula Aisyatu, rafa dengan dhammah karena dia isim la yansharif. Al-mujtahidu, rafa dengan dhammah, isim mufrad. Al-mudarrisu, al-mudarrisatu, nah ini adalah isim mufrad juga, marfu dengan dhammah, sedangkan kaslan itu isim la yansharif ya. La yansharif dia juga sama dalam hal ini, marfu dengan dhammah. Kemudian 6-6-nya itu terletak setelah kata kerja aktif. Qala, berkata, faza, telah beruntung, hadara, telah hadir, rasaba, telah gagal. Nah, ini semua kata kerja aktif. Dan yang berikutnya mereka menunjukkan pelaku pekerjaan. An-nabi itu menunjukkan orang yang berkata di sini. Aisyah juga menunjukkan siapa yang berkata. Al-mujtahid menunjukkan siapa yang faza, yang beruntung, dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan fa'il adalah yang ini ya, sesuai dengan definisi dari fa'il. Kemudian satu lagi catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa meletakkan kata kerja di depan pelaku pekerjaan adalah hal yang wajar dalam bahasa Arab ya, memang seperti itu. Sedangkan penerjemahan itu bisa disesuaikan dengan bahasa tujuan ya. Karena kalau menerjemah itu memang seni, ada orang yang
hasil terjemahannya bagus, ada yang biasa-biasa saja. Kalau yang bagus itu dibaca oleh si pembaca dari sudut pandang bahasa yang dituju, itu enak bacanya ya. Kalau seperti ini kita artikan telah berkata Nabi, itu agak kurang enak didengar di bahasa Indonesia. Makanya ini yang seperti ini qala an-nabiyyu itu lebih sering kalau di buku diterjemahkan Nabi telah berkata atau bersabda. Kemudian yang kedua, jumlah atau kalimat di dalam bahasa kita ya. Jumlah yang tersusun dengan pola fi'il maklum, kata kerja aktif, plus fa'il plus pelaku, itu disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Kemarin sebelumnya di pelajaran-pelajaran awal sudah kita sampaikan, jumlah itu ada jumlah ismiyah, fi'liyah. Fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, ini adalah bentuk jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. 6-6-nya contoh di sini. Tapi moga-moga dari definisi ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan jenis fa'il. Fa'il itu dibagi menjadi 2. Bisa berupa isim dhohir, bisa pula berupa isim dhamir. Ya, jadi isim dhohir itu yang merupakan nama orang, nama hewan, benda atau nama sesuatu. Sedangkan isim dhamir adalah kata gantinya. Tapi kita lihat di sini beberapa contoh yang isim dhohir. Sa'ala al-ustadu, ustadz itu telah bertanya. Sholla al-waladu, anak tersebut telah sholat. Bakat Maryamu, Maryam menangis. Nah, ini al-ustadu, al-waladu, Maryamu semua adalah isim-isim dhohir. Sedangkan contoh yang untuk isim dhamir di sini beliau sebutkan katabat ya. Ini ana sebutkan artinya ada di sini. Dia satu orang perempuan telah menulis. Jalasat, dia seorang perempuan telah duduk ya. Kharajna, kami telah keluar. Ashrabu, aku minum. Tashrabu, kamu sedang minum. Yashrabuna, mereka sedang minum. Uktub, tulislah, kamu seorang laki-laki. Iqra, bacalah, kamu seorang laki-laki. I'lamu, ketahuilah, kalian banyak laki-laki. Nah, ini yang menjadi fa'il pelaku pekerjaan ya adalah dhamir ya. Tapi ya ini moga-moga bisa difahami di sini. Kalau kita pengen langsung ngerti sebetulnya arti di sini itu kalau dhamir itu siapa yang menjadi pelaku pekerjaan, maka kita harus hafal tasrifnya, fi'il madhi maupun fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kalau kita tidak bisa menghafalnya, maka kita akan kesulitan. Misalkan ketemu jalasat, jalasat ini siapa ya? Dia seorang laki-laki atau dia seorang perempuan atau dua orang perempuan? Nah, bingung kita karena kita tidak menghafalnya. Berikutnya kita akan membahas perincian fa'il berupa dhamir yang ada di sini. Kemudian penulis menyebutkan secara random saja. Nanti insya Allah akan kita sebutkan secara komplit dan lengkap. Dan ini sebetulnya mengulang dari pelajaran dhamir di nomor 8 ya. Jadi di pelajaran dhamir sudah disinggung dhamir rofa ya, fi mahalli raf'in, menepati kedudukan rofa yang sebagai fa'il ya. Di sini kita ulang. Di sini ada 14 mulai dari huwa, huma, hum dan lain sebagainya sampai saya dan kami. Ada fi'il madhinya seperti apa bentuknya, fi'il mudhari'nya seperti apa, fi'il amrnya seperti apa. Dan yang di kolom di sini disebutkan fa'ilnya itu siapa. Ya, fa'ilnya semuanya dhamir, tapi perincian dhamirnya kan lain-lain ya. Ada dhamir mustatir jawazan, ada dhamir mustatir wujuban, ada dhamir baris pun juga bentuknya lain-lain. Intinya di sini dhamir ini adalah sebagai pelaku pekerjaannya ini. Ya, misalkan kita sebutkan saja nasoru ya, nasoru di sini. Ini afwan kurang alif setelah huruf waw. Nasoru, siapakah yang menjadi fa'il? Fa'ilnya itu dhamir, namanya dhamir waw jamaah. Kemudian nasorna, mereka perempuan sedang telah menolong. Maka siapa yang jadi fa'il? Pelakunya adalah nun niswah. Dhamirnya namanya nun niswah, artinya mereka banyak perempuan. Demikian pula yang di sini ya. Ya, misalkan tansuroni ya, tansuroni.
Kalian berdua laki-laki sedang menolong. Siapakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alif di sini. Namanya dhamir alif isnain. Yaitu yang melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk fi'il amr, perhatikan baik-baik, yang menjadi fa'il dari fi'il amr itu adalah yang disuruh ya. Bukan orang yang berbicara menyuruh, bukan. Misalkan unsur. Unsur. Tolonglah. Ya. Siapa yang menjadi fa'il? Yang menjadi fa'il adalah anta ya, dhamir mustatir wujuban, yaitu anta, wajib disembunyikan. Ya, kemudian di sini contoh yang lain, unsuru, wahai kalian banyak laki-laki tolonglah. Siapakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir waw jamaah. Ya, moga-moga dapat difahami di sini. Kalau untuk fi'il amr, siapa yang fa'ilnya adalah yang diberikan perintah, bukan yang memerintahkan. Taib. Nah, yang lingkaran merah ini nanti akan terkait dengan pembuatan jumlah menggunakan fi'il madhi dan mudhari yang maklum ya. Insyaallah akan kita sebutkan. Intinya di sini ada bentuk mufrad dari suatu fi'il ya, baik madhi maupun mudhari. Ini bentuk mufradnya itu yang segaris dengan dia ya, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau mudhari'nya pakai ini, maklum pakai ini, yang merah untuk laki-laki, yang biru untuk perempuan. Taib, nanti kan kita bahas lebih detail. Berikutnya ketentuan-ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Ini sudah kita fahami. Yang kedua, fa'il harus didahului oleh fi'il maklum. Kemudian yang ketiga, fa'il. Jadi fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il maklum. Kalau seandainya nanti ada suatu jumlah, suatu kalimat ya, ada isim marfu' kok dia mendahului fi'il, padahal dia juga menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan, maka jabatannya bukan fa'il. Nanti insya Allah akan ada jabatan khusus untuk seperti itu ya. Misalkan tadi kita katakan qala an-nabiyyu, telah berkata nabi ya, maka an-nabiyyu di situ fa'il. Tapi kalau misalkan nabinya berada di depan an-nabiyyu qal, nabi berkata, nah maka an-nabi di situ bukan sebagai fa'il. Nanti insya Allah akan ada bahasan sendiri itu jabatannya sebagai apa. Kalau fa'il yang dimaksud dengan fa'il itu wajib terletak setelah fi'il yang maklum, tidak boleh mendahului. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, namun ada kalanya terselang oleh kalimat yang lain. Kemudian yang keempat, apabila fa'il itu sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Nah, bisa jadi nanti kalau misalkan baca kitab ya, kok fa'ilnya itu ternyata berhubungan dengan nomor titik 3 tadi, fa'il itu tidak selalu bersambung langsung dengan kata kerja. Bisa jadi dia diselang oleh banyak kata gitu. Nah, misalkan kita katakan ternyata yang telah pergi kemarin itu dari Bandung menuju Jakarta naik bus, kemudian naik sepeda, kemudian jalan kaki, adalah seorang kakek-kakek. Nah, seperti itu kan. Yang telah pergi ini seorang kakek-kakek. Pelaku pekerjaannya seorang kakek-kakek, tapi antara fiilnya telah pergi kemarin ya, dari Bandung sampai Jakarta dan lain sebagainya, itu adalah penyelang antara fiil pergi dengan kakek-kakek. Makanya untuk mempermudah digunakanlah pertanyaan apa atau siapa yang melakukan pekerjaan. Yang kelima, apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberikan tanda mu'annas ya. Kalau berupa fi'il madhi, tandanya dengan tak taknis sakinah. Misalkan sholahat ya, di situ disebutkan. Dan untuk fi'il mudhari diawali dengan tak ya, tak mudharaah. Ini tadi sudah kita sebutkan di sini ya. Nah, ini kalau tanda perempuannya itu di sini dengan tak taknis sakinah, kalau untuk mudhari'nya dengan tak mudharaah di depan. Kemudian bila fa'ilnya musanna atau jamak ya, apabila pelaku pekerjaannya itu 2 atau jamak, maka fi'il harus tetap mufrad. Nah, ini aturan penting ya. Fi'il apapun yang terjadi harus tetap mufrad di dalam bentuk ini.
dalam bentuk fi'il dan fa'il. Yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Ya, ini kaitannya dengan nomor 3 tadi. Ya, jadi misalkan penyelangnya adalah maf'ul bih itu boleh. Nah, ini contoh-contoh yang beliau sebutkan ya. Di sini ada, kita lihat yang di sini dulu. Hadara al-waladu, telah hadir anak laki-laki itu. Hadara al-waladani, telah hadir 2 orang anak laki-laki. Nah, di sini ini kita lihat di sini ya, ini yang contoh ini cocok yang aturan nomor 6. Ya. Ketika fa'ilnya itu mufrad atau dia musanna ya, maka fi'ilnya yang berada di depan itu tetap mufrad. Harus tetap mufrad. Dan kemudian yang contoh di sini hadaratil bintu, telah hadir seorang anak perempuan, telah hadir 2 orang anak perempuan. Ini juga berlaku kaidah nomor 6. Meskipun di sini pelaku pekerjaannya musanna, fiilnya tetap mufrad. Dan dia juga berlaku aturan nomor 5 ya, karena di sini fa'ilnya itu perempuan, anak perempuan. Maka kalau fiilnya madhi tandanya dengan ta'nis sakinah, hadarat ya, aslinya ini hadarat. Tetapi karena di sini sambungan sukun al dan tidak mungkin sukun itu 3 berturut-turut, maka yang satu ngalah jadi kasroh. Kemudian yadhabu al-aulad, anak-anak laki-laki itu sedang pergi. Ya, ini juga sama aturannya di sini, bahwa meskipun pelakunya itu jamak, fiilnya tetap mufrad. Ya, ini fiil mudhari yang mufrad. Sa'ala an-nabiyya rajulun, telah bertanya kepada nabi ditanya maksudnya ya, telah bertanya kepada seorang nabi, seorang laki-laki, atau seorang laki-laki telah bertanya kepada nabi, itu arti enaknya seperti itu. Telah bertanya, siapa yang bertanya? Nah, ini bisa kita aplikasikan di nomor 4 ya. Kalau seperti ini, seorang laki-laki telah bertanya kepada nabi, maka kalau kita kesulitan mencari fa'ilnya, siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki itu tidak terletak secara langsung setelah sa'ala fiilnya, tetapi diselang oleh an-nabi. Ya, di sini kita lihat di nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Yang ditanya itu objeknya adalah an-nabi. Kemudian berikutnya, sa'alani dzata yaumin rajulun, telah bertanya kepadaku pada suatu hari seorang laki-laki. Nah, ini juga jumlahnya cukup panjang. Ini merepresentasikan aturan nomor 3 ya, bahwa ketika fa'il itu boleh berselang dan selangnya cukup panjang, ada sa'ala fi'il, ni itu aku sebagai objek, data yaumin keterangan waktu, rajulun ini fa'ilnya, pelaku pekerjaan yang bertanya padaku. Dan apabila kita bingung siapa yang menjadi fa'il, gunakanlah pertanyaan apa ya, nomor 4 tuh. Atau siapa yang bertanya? Tinggal kita lihat di sini, telah bertanya kepadaku pada suatu hari seorang laki-laki. Apakah suatu hari ini bisa bertanya pada kita? Enggak mungkin, pasti ini ya, rajulun. Kemudian berikutnya wa idzi batala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya, atau Rabbnya Ibrahim itu menguji Ibrahim ya. Ini juga hampir sama dengan yang tadi. Fa'il tidak terletak langsung setelah fi'il, fi'ilnya adalah ibtala ya, ibtala itu menguji. Ibrahim sebagai objek, rabbuhu sebagai fa'il. Tadhabu al-banatu, anak-anak perempuan itu sedang pergi. Nah, di sini contoh untuk fi'il mudhari'nya, tadhabu al-banat ya. Jadi meskipun fa'ilnya itu jamak, tapi fi'ilnya tetap mufrad ya. Mufrad, ini fi'il mudhari' mufrad untuk perempuan ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, nanti bentuk perubahan-perubahan seperti ini kalau kita nggak paham tasrif juga sulit ya. Makanya sebetulnya baiknya sambil belajar nahwu itu belajar shorof. Ketika kita menggunakan satu fi'il kemudian mengganti dengan fi'il lain itu mudah memasukkannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya, sesungguhnya yang takut pada Allah dari hambanya adalah ulama. Ulama ini fa'ilnya ya, yang terletak setelah fi'il maklum yakhsha.
Kemudian la yadkhulu jannata ilal mu'minun, tidak masuk surga kecuali mukmin. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, ya, ini sebagai fa'ilnya. Tapi insyaallah mudah ya dari aturan 1 sampai dengan aturan 7. Sekarang kita coba latihan di sini. Dari soal latihan ini kita kerjakan 2. Beberapa catatan. Yang pertama, kalau kita mau membuat jumlah atau kalimat dengan model fi'il maklum plus fa'il, maka fi'il harus diletakkan di depan fa'il, ya, fi'il dulu baru fa'il. Apabila fi'ilnya mufrad, ya, perhatikan jenis kelamin karena harus cocok dengan fa'il, ya. Yang di lingkaran merah untuk laki-laki, yang biru untuk perempuan, yang tadi dilihat di tabel. Kemudian tulislah fa'ilnya. Setelah menulis fi'il tadi, tulislah fa'ilnya. Pilih yang dalam bentuk marfu, letakkan setelah fi'il, baik secara langsung atau boleh terpisah dengan kata yang lain. Kalau nanti ada objek, objeknya dibentuk mansub, ya. Ingat karena kemarin sekilas kita sebutkan jabatan untuk yang mansub salah satunya adalah objek. Sedangkan peletakannya itu bebas kalau untuk objeknya. Bahkan objek itu bisa mendahului fi'il. Kemudian yang keempat, untuk dapat memahami bentuk-bentuk fi'il, ya, Anda harus terlebih dahulu menguasai ilmu shorof dasar, ya, biar tidak bingung. Tapi kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, Fatimah telah menulis surat. Jadi step pertama, tulis dulu fi'ilnya, ya. Kita mau membuat jumlah fi'il fa'il tuh tuliskan fi'il. Fi'il yang bagaimana? Fi'il yang mufrad dan jenis kelaminnya sesuai dengan pelaku. Pelakunya Fatimah, perempuan. Telah ini berarti kita mengambil fi'il madhi karena ada kata-kata telah. Telah menulis itu kataba. Kalau untuk perempuan tandanya dengan taknis, ya, katabat. Katabat. Kemudian yang kedua, tulis fa'ilnya. Fa'ilnya Fatimah dan pilih yang bentuk marfu, ya. Ingat tadi fa'il itu marfu. Dan Fatimah itu isim la yang shorif, marfu dengan dhammah. Fatimatu, bukan Fatimat, bukan Fatimatun, ya. Inilah yang shorif, enggak boleh menerima tanwin. Bukan juga Fatimata karena itu mansub. Kemudian setelah itu datangkan objeknya, risalah. Risalah dalam bentuk mansub, arisalata, karena objek itu mansub, ya. Insyaallah mudah di sini. Kemudian contoh kedua, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah, ya. Yang pertama sama tadi, tulis fiilnya, sedang mendengarkan, berarti kita pakai fiil mudhari'. Mufradnya apa? Sami'a yasma'u, ya. Fiil mudhari'nya itu yasma'u. Yasma'u untuk laki-laki. Kalau perempuan tasma'u, tapi karena pelakunya orang-orang muslim maka dia laki-laki, pilih yasma'u yang huruf mudhari'ahnya adalah ya, ya. Kemudian datangkan pelakunya, fa'ilnya, yaitu muslimun, ya. Orang-orang muslim itu muslimuna. Marfu dengan apa? Dengan dhammah karena ini jamak mudzakkar salim. Jangan muslimina karena itu adalah bentuk mansub, ya. Taib. Berikutnya adalah masukkan objek. Objeknya adalah khutbah, ya. Khutbah dinasabkan, khutbata, ya. Jangan sampai kebalik, ya. Di sini ini marfu, ini mansub sebagai objek. Kalau antum nulisnya terbalik, misalkan yasma'u atau tasma'u al-muslimina al-khutbatu, ya, itu kebalik, khutbah mendengarkan kaum muslimin, ya. Ini artinya kan enggak pas seperti itu. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa nanti latihannya dikerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.